Judi online kembali memakan korban jiwa. Kali ini korbannya adalah seorang anggota polisi. Bribtu Rian Dwi Wicaksono tewas setelah menjalani perawatan usai dibakar istrinya yang juga merupakan anggota polisi pada Minggu pagi 9 Juni 2024. Singkat cerita, sang istri yaitu Bribtu FN kesal setelah mendapati gaji ke-13 suaminya hanya tersisa 800.000 dari 2,8 juta rupiah gegara judi online. Keributan pun tak dapat dihindari. Bribtu Rian akhirnya meregang nyawa di tangan istrinya. Kini, Polda Jawa Timur sudah menetapkan Bribtu FN sebagai tersangka. Namun, FN sedang menjalani trauma healing karena katanya ia mengalami trauma yang mendalam. Nah, Bribtu FN terancam hukuman 15 tahun penjara. Kematian akibat judi online bukan kali ini saja. Dari informasi yang kami rangkum, setidaknya dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang, ada banyak kasus kematian yang diakibatkan jeratan judi online. Korban-korbannya memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari aparat TNI Polri, pengusaha, hingga masyarakat sipil. Dari beberapa kasus tersebut, terbukti kalau judi online itu tuh bisa mengancam nyawa. Meskipun sudah banyak korban yang berjatuhan, sayangnya jumlah situs judi online malah semakin menjamur. Pemainnya juga makin marak nih. Berdasarkan data yang dihimpun Drone Emprit tahun 2023 lalu saja, terdeteksi ada 4 juta situs judi online. Itu yang terdeteksi loh. Saat dihubungi era.id, pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengakui bahwa masalah judi online ini tuh sangat kompleks. Karena bukan hanya soal situs aja, tapi soal pemodal, backingan, dan lain sebagainya. Itulah alasan mengapa judi online di Indonesia itu susah diberantas. Meskipun katanya Kominfo sudah meminta OJK untuk memblokir rekening yang melakukan transaksi judi online. Pada 10 Juni lalu, OJK telah memblokir 4.921 rekening. Nah, tapi Ramania tahu nggak sih berapa jumlah transaksi judi online di kuartal pertama tahun 2024 ini? Nilainya mencapai 100 triliun rupiah loh. Fakta ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Nah, tahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat ada 168 juta transaksi judi online dengan perputaran dana mencapai 327 triliun. Terus apa nih yang harus dilakukan pemerintah supaya bisa benar-benar memberantas judi online? Dari tahun lalu, Kominfo sih bilang kalau Indonesia ini darurat judi online. Tapi sampai sekarang bukannya makin sedikit situs dan pemainnya malah makin banyak. Kata Kominfo sih mereka nggak bisa kerja sendirian untuk memberantas judi online. Kominfo butuh bantuan OJK dan Bank Indonesia. Nah, per Juli 2023 hingga Mei 2024, Kominfo telah memblokir hampir 2 juta konten judi online. Kominfo juga mengklaim telah menegur TikTok, Google, dan Meta. Lalu, per bulan Mei 2024, Kominfo juga mengklaim telah men-take down hampir 300.000 konten judi online. Nah, gara-gara kasus Polwan bakar suaminya ini viral banget, Komisi 1 DPR membahas ini dengan Kominfo. Alih-alih ngebeberin sikap tegas pemerintah melawan judi online, Budi malah melempar komentar yang makin membuat netizen geram. Selanjutnya ini juga hot, ini soal judi online. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang ketika saya baca beritanya siapa yang membakar siapa, ternyata istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotip loh. Yang istrinya membunuh suaminya polisi. Walaupun sekitar 3 minggu lalu let call TNI bunuh diri karena utang judi online 900 juta. Walah, gimana sih Pak? Padahal sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas pemberantasan judi online loh. Dan Menkominfo Budi Ari itu ditunjuk sebagai ketua bidang pencegahannya. Sedangkan ketua penindakannya yaitu Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ternyata dari kasus ini ketahuan kalau judi online juga sudah menggerogoti tubuh Polri. Kapolri sebenarnya juga kerap bicara soal pemberantasan judi online dari tahun 2022. Pas itu lagi ramai isu yang menyebut dugaan keterlibatan petinggi Polri terkait judi online. Nah, Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya untuk membabat habis judi online. Bukan hanya pemain dan bandarnya, tapi pihak-pihak yang membacking. Terus juga katanya sih rencananya Polri bakal bekerja sama kepolisian negara-negara terkait untuk menindak pemilik situs judi online. Kemenkominfo sebelumnya juga sempat menyebut kalau Kamboja dan Filipina itu 2 negara dengan server judi online terbanyak yang diakses sama warga Indonesia. Banyaknya server judi online di sana juga diikuti dengan maraknya tindak pidana perdagangan orang. Nah, saat ini Kominfo mengaku sedang mengkaji kemungkinan memblokir situs-situs yang berasal dari Kamboja karena katanya banyak situs judi online punya IP address dari Kamboja. Semoga aja deh rencana pemerintah dalam memberantas judi online ini bisa segera direalisasikan. Soalnya udah makan korban jiwa banyak banget nih.